Bangkalan dihajar hujan angin sampai hujan es, 10 pohon terkapar di sepanjang akses Suramadu. Hembusan angin sudah begitu kencang di kedua sisi jembatan Suramadu meski tidak hujan. Dan saat hujan bisa dibayangkan kengeriannya. Bahkan akses sepanjang Suramadu sisi Bangkalan pun merasakan kekuatan angin dan hujan yang menerjang tanpa hambatan pada Senin yang berakibat tumbangnya pepohonan di sana. Tidak hanya guyuran hujan lebat disertai angin kencang selama sekitar 2 jam, badai di wilayah Bangkalan itu juga disertai sambaran petir hingga fenomena badai hujan es. Cuaca buruk itu melanda wilayah Kecamatan Kuanyar pada sekitar pukul 13.45 WIB. Sedikitnya 10 pohon tumbang di akses menuju jembatan Suramadu Kecamatan Labang dan 1 pohon tumbang di Jalan Raya Ketengan, Kecamatan Burne. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun tumbangnya pepohonan di akses menuju jembatan Suramadu itu memaksa petugas gabungan bekerja ekstra keras. Selain menghindari penumpukan antrian kendaraan, petugas juga harus menunggu pemadaman listrik di beberapa wilayah dilakukan hingga menjelang petang. Asesmen hingga evakuasi pohon-pohon tumbang dari 2 jalur akses menuju jembatan Suramadu dilakukan tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Bangkalan, agen bencana BPBD Provinsi Jatim, anggota Polres Bangkalan, Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, pemadam kebakaran Bangkalan, personel PLN, dibantu warga sekitar lokasi kejadian. Itu situasi mendesak karena kemacetan terjadi dari 2 arah. Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan dan menghadapi musim penghujan dan kemungkinan terjadi cuaca ekstrim, ungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan Rizal Morris kepada Surya. Beberapa jam sebelumnya, cuaca ekstrim hingga hujan es di Kabupaten Bangkalan terpantau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kelas 1 Juanda Surabaya telah terjadi pembentukan dan pertumbuhan awan cumulonimbus. Di antara lapisan-lapisan awan yang menyerupai bentuk jamur, tampak satu jenis awan dengan batas tepi sangat jelas, berwarna abu-abu menjulang tinggi bergerak dari langit sisi timur kota Bangkalan, dan begitu cepat berubah menjadi warna hitam. Hujan es merupakan fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi dan termasuk dalam kejadian cuaca ekstrim. Terjadi karena terbentuknya awan CB. Pada awan ini terdapat 3 macam partikel, butiran air, butir air super dingin, dan partikel es. Terjadinya hujan lebat yang masih berupa partikel padat baik es atau hail tergantung dari pembentukan dan pertumbuhan awan CB. Jelasnya, berdasarkan rilis resmi BMKG yang diterima BPBD Bangkalan, penyebab terjadinya hujan es di Kecamatan Kuanyar adalah posisi awan CB. Identifikasi karakteristik keadaan atmosfer melalui radar VCUT CMEX memperlihatkan ketinggian awan CB mencapai 6 hingga 8 km. Nilai reflektivitas melalui citra radar CMEX terpantau tinggi dengan nilai maksimum berkisar antara 50 hingga 55 dBz pada pukul 13.30 WIB hingga 13.50 WIB. Citra satelit Hirmawari Cloud Type menangkap suhu puncak awan sangat rendah, menyebabkan pertumbuhan awan jenis CB cukup signifikan. Sedangkan pada citra satelit Enhanced, selanjutnya menangkap kondisi suhu puncak awan mencapai minus 69 hingga minus 100 derajat Celcius, dan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat terpantau citra satelit potensial rainfall pada pukul 13.30 hingga 13.40 WIB di sekitar wilayah Kecamatan Kuanyar, Pungkas Rizal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang di sebagian wilayah Indonesia pada hari ini, pada Minggu. Dilansir dari laman resmi BMKG, situasi itu berpotensi melanda sebagian wilayah Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, sebagian besar wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG juga mendeteksi dinamika atmosfer terkini bahwa terdapat gelombang Kelvin dan Rossby di wilayah utara Indonesia dan Indonesia bagian timur. Dari polda angin juga terdapat konvergensi yang memicu pertemuan dan perlambatan angin di Sumatera bagian selatan, Selat Makassar, Jawa bagian timur, Bali, NTB, dan Laut Flores. Situasi itu menyebabkan penambahan massa udara basah yang cukup signifikan di wilayah tersebut. Situasi di sejumlah ibu kota provinsi hari ini diwarnai cuaca cerah, berawan, hingga hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Untuk wilayah Sumatera, potensi cuaca berawan berada di wilayah Padang, hujan ringan terdapat di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, potensi hujan hingga terdapat di wilayah Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu. Potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir diperkirakan terjadi
di wilayah Banda Aceh. Untuk Jawa, potensi cuaca cerah berawan terdapat di wilayah Serang, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Potensi hujan ringan terdapat di wilayah Semarang dan Surabaya. Potensi hujan sedang terdapat di wilayah Bandung. Wilayah Denpasar berpotensi hujan ringan, sedangkan Mataram berpotensi hujan sedang, dan wilayah Kupang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir, serta angin kencang. Untuk wilayah Kalimantan, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Palangkaraya dan Samarinda. Potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir terdapat di wilayah Pontianak, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Wilayah Sulawesi berpotensi hujan ringan terdapat di wilayah Palu, Mamuju, Gorontalo, Makassar, dan Kendari. Sedangkan potensi hujan terdapat di wilayah Manado. Potensi hujan ringan terdapat di wilayah Ternate dan Jayapura. Potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang terdapat di wilayah Manokwari dan Ambon. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang di sebagian wilayah Indonesia pada Minggu 2 Januari. Dilansir dari laman www.bmkg.go.id seperti dikutip dari Antara, situasi itu berpotensi melanda sebagian wilayah Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, sebagian besar wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG juga mendeteksi dinamika atmosfer terkini bahwa terdapat gelombang Kelvin dan Rossby di wilayah utara Indonesia dan Indonesia bagian timur. Dari pola angin juga terdapat konvergensi yang memicu pertemuan dan perlambatan angin di Sumatera bagian selatan, Selat Makassar, Jawa bagian timur, Bali, NTB, dan Laut Flores. Situasi itu menyebabkan penambahan massa udara basah yang cukup signifikan di wilayah tersebut. Situasi di sejumlah ibu kota provinsi hari ini, 2 Januari, diwarnai cuaca cerah, berawan, hingga hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Untuk wilayah Sumatera, potensi cuaca berawan berada di wilayah Padang, hujan ringan terdapat di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung. Potensi hujan sedang terdapat di wilayah Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir diperkirakan terjadi di wilayah Banda Aceh. Untuk Jawa, potensi cuaca cerah berawan terdapat di wilayah Serang, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Potensi hujan ringan terdapat di wilayah Semarang dan Surabaya. Potensi hujan sedang terdapat di wilayah Bandung. Wilayah Denpasar berpotensi hujan ringan, sedangkan Mataram berpotensi hujan sedang, dan wilayah Kupang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Untuk wilayah Kalimantan, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Palangkaraya dan Samarinda. Potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir terdapat di wilayah Pontianak, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Di wilayah Sulawesi, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Palu, Mamuju, Gorontalo, Makassar, dan Kendari. Sedangkan potensi hujan terdapat di wilayah Manado, sedangkan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Ternate dan Jayapura. Potensi hujan dapat disertai kilat atau petir, dan juga angin kencang terdapat di wilayah Manokwari dan Ambon.